semuanya teman-teman dan kelas 12 IPA. Kembali lagi kita belajar fisika. Kali ini kita akan membahas hukum Kirchhoff, di mana hukum Kirchhoff ini ada dua. Semoga nanti dengan penjelasan saya ini bisa membantu teman-teman dan kelas 12 IPA untuk mengerjakan soal-soal tentang hukum Kirchhoff. Baik, yang pertama kita bahas adalah hukum pertama Kirchhoff. Hukum pertama Kirchhoff yaitu pada titik percabangan rangkaian listrik bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Oke, jadi inilah hukum pertama Kirchhoff. Kalau materi ini waktu di SMP sudah dibahas, jadi kita ingatkan lagi di SMA ya. Jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi misalnya saya gambarkan di sini seperti ini. Nah, ini saya buat adalah I1. Kemudian ini adalah I2. Yang ini adalah I3. Yang ini adalah I4. Ini adalah I5. Jadi titik percabangannya di sini. Nah, arus yang masuk itu adalah I1, kemudian ditambahkan dengan I2, sama itu dengan I3, ditambahkan dengan I4, ditambahkan dengan I5 ya. Inilah hukum pertama Kirchhoff. Kalau ini masih gampang ya. Sekarang kita lihat ke hukum kedua Kirchhoff. Oke. Nah, hukum kedua Kirchhoff yaitu pada rangkaian tertutup, listrik tertutup. Jadi rangkai listrik itu sebenarnya ada dua. Ada rangkai listrik terbuka, ada rangkai listrik tertutup ya. Pada rangkai listrik tertutup, bahwa jumlah daripada GGL-nya, jumlah GGL itu sama dengan 0 ya. Jumlah GGL-nya sama dengan 0. Oke. Kalau GGL itu kepanjangannya adalah gaya gerak listrik, satuannya adalah volt. Ini GGL, yang ini juga GGL, I dikali R. Hukum Ohm ya kan, V sama dengan I dikalikan dengan R. Jumlahnya sama dengan 0. Ingat, pada rangkaian listrik tertutup. Kemudian yang perlu kita lihat adalah ketentuan untuk mengerjakan daripada soal-soal hukum 2 Kirchhoff. Yang pertama, ketentuan untuk yang namanya arus listrik. Atau kita simbolkan dengan I. Jadi, misalnya saya gambarkan di sini seperti ini. Oke, ini gambar daripada resistor ya.
Ini gambar resistor. Nah, kemudian di sini juga ada gambar resistor. Kemudian kita buat arah arus. Ini adalah arah arus atau kita simbolkan dengan I. Ini juga arah arus. Kita simbolkan dengan I. Lalu arah loop. Ini arah loop. Ini juga arah loop. Nah, coba lihat gambar pertama dengan gambar kedua. Perbedaannya adalah kalau gambar pertama arah arus searah dengan arah loop. Gambar kedua arah arus berlawanan dengan arah loop. Ya. Nah, jadi kalau dia nanti searah, arah arus searah dengan arah loop, maka arusnya kita ambil bertanda positif. Kemudian kalau nanti dia berlawanan, arah arus melawan daripada loop, maka kita ambil arusnya bertanda negatif. Mungkin nanti dalam soal kalian menemukan bahwa arusnya bertanda negatif. Itu tidak ada persoalan ya. Hanya nanti kalau dia bertanda negatif, itu artinya arusnya terbalik. Itu aja. Oke. Kemudian ketentuan yang kedua. Ketentuan yang kedua yaitu ketentuan untuk yang namanya GGL atau disimbolkan dengan epsilon ya, ini epsilon. Ada juga disimbolkan dengan E besar ya, atau V boleh. Jadi ingat GGL gaya gerak listrik. Oke, jadi misalnya seperti ini. Oke, seperti ini ya. Yang panjang kutub positif, yang pendek kutub negatif ya. Yang panjang kutub positif, yang pendek kutub negatif. Jadi ini positif, ini negatif. Ini positif, ini negatif. Gambar pertama saya buat ini adalah arah loop. Ya, ini arah loop. Gambar kedua ini arah loopnya. Apa perbedaannya? Perbedaannya, kalau gambar pertama loopnya, arah loopnya itu pertama kali menemukan kutub positif. Kalau gambar kedua, arah loopnya pertama kali menemukan kutub negatif. Itu bedanya ya. Saya ulangi. Gambar pertama kali loopnya menemukan kutub positif. Gambar kedua pertama kali loopnya menemukan kutub negatif. Nah, jadi kalau pertama kali loopnya menemukan kutub positif, maka kita ambil GGL-nya bertanda positif. Kalau pertama kali loopnya menemukan kutub negatif, maka kita ambil GGL-nya bertanda negatif. Itu dia. Inilah hukum Kirchhoff ya. Jadi kalau misalnya saya buat di sini contoh, ini sebagai contoh, di sini ada misalnya rangkaian, oke, seperti ini ya. Lalu kita misalkan ini adalah R1, ini adalah R2, yang ini adalah R3. Kemudian ini kita misalkan adalah E1, yang ini adalah E2, yang ini adalah E3. Jadi yang pertama itu adalah tentukan dulu arah arus ya. Arah arus, ingat arus mengalir dari positif ke negatif. Ingat itu ya, arus mengalir dari positif ke negatif atau dari potensial tinggi ke potensial rendah ya.
Tapi kalau untuk mengerjakan soal sebenarnya tidak ada persoalan ya, untuk mengerjakan biar lebih cepat. Jadi arah arus itu boleh kita buat searah jarum jam, boleh berlawan jarum jam. Ya, tidak ada persoalan. Saya ulangi, boleh searah jarum jam, boleh berlawan jarum jam. Jadi misalnya saya buat di sini arah arus, ini arah arusnya, lalu ini arah loop, ini loopnya. Kita yang membuat sendiri ya, arah arus dan arah loop kita membuat sendiri, kecuali nanti kalau dalam soal itu sudah ditentukan arah arusnya, itu beda. Ya, kita ikuti aja soalnya. Jadi arusnya seperti ini mengalir, lalu loopnya juga seperti ini. Dari sini bisa kita lihat bahwa yang namanya arus searah dengan loop, ya, arus searah dengan loop. Maka boleh kita buat bahwa sigma daripada GGL sama dengan 0. Oke, jadi boleh kita tuliskan, kita mulai dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, dari sini boleh, terserah ya. Kalau kita mulai dari sini, kita jalankan loopnya. Ingat yang dijalankan loop, bukan arus ya. Jalankan loopnya, ketemu R1, iya kan? Ketemu R1 berarti itu nanti I dikalikan dengan R1. Kemudian jalan terus, ketemu negatif berarti kurang E1. Jalan terus loopnya, ketemu R2 berarti ditambah IR2. Jalan terus, jumpa positif berarti ditambah E2. Jalan lagi terus, jumpa R3 berarti ditambah IR3. Jalan terus, jumpa negatif berarti dikurang E3, habis sama dengan 0. Gitu dia. Oke, IR1 min E1 ditambah IR2 ditambah E2 ditambah IR3 kurang E3. Ini kan negatif. Ya. Kenapa? Kenapa ini semua ditambah arusnya? Ya, kenapa dia ditambah? Ini kan arah arus, ini arah loop. Tadi kalau arus searah dengan loop, maka kita ambil dia bertanda positif. Gitu dia. Oke. Inilah teori tentang hukum Kirchhoff. Baik, sekarang kita lihat ke soalnya ya. Nomor 1, perhatikan rangkaian berikut. Nah, di sini ada 1 2 3 4, kita disuruh membuktikan arus di R1, di R3, di R4, di R9. Oke, coba kita lihat ke soal. Di sini ada 3 ampere. Lalu 3 ampere dibagi ke sini 1 ampere, maka nanti di sini sisa 2 ampere. 1 ditambah 2 kan 3. Oke. 2 ampere, 4 ampere, keluar 10. Berarti nanti di sini supaya 10 dia adalah 2 ditambah 4 6. Berarti di sini adalah 4 ampere. Otomatis juga di sini adalah 4 ampere. Kenapa ini bisa sama? Karena ini seri. Ingat kalau arusnya rangkaian seri adalah sama besar. Keluar 10, maka harus masuk dia adalah 10 ampere. Oke. Masuk 10 dibagi 3 ampere dibagi 4 ampere, maka sisa di sini adalah 3 ampere. Gampang kok, ya. Arus di R1 10 ampere benar. Arus di R3 3 ampere ini ya, 3 ampere benar. Arus melalui R4 4 ampere, ini R4 benar. Arus melalui R9 2 ampere, ini R9 2 ampere benar. 1 2 3 4 benar, berarti jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita lihat ke soal nomor 2. Perhatikan gambar rangkaian arus secara berikut. Besar kuat arus ya, ini kuat arus bukan kuar ya kan. Besar kuat arus yang mengalir dalam rangkaian adalah, oke, yang ditanya adalah kuat arus. Jadi yang pertama tentukan dulu arah arusnya ya. Ini sebut arah arusnya. Oke, apakah harus ke sini arah arusnya? Tidak, boleh ke sini ya. Ini kan secara jarum jam.
Boleh berlawan? Boleh, tidak ada persoalan ya. Kemudian kita buat arah loopnya. Arah loopnya biar lebih enak mengerjakannya, kita usahakan searah dengan arus. Ini arusnya, berarti ini kita buatlah yang namanya loop. Inilah loopnya ya. Apakah ini boleh berlawan dengan arus? Boleh ya, tapi biar lebih enak mengerjakannya, usahakan aja arusnya searah dengan loop. Nah, jadi kalau kita buat dengan persamaannya hukum kedua Kirchhoff, yaitu sigma E ditambah I dikali R sama dengan 0. Oke, kita jalankan. Ingat, setiap jumpa R harus dikalikan dengan I. Oke, jalan loopnya. Ini loopnya, jalankan. Jumpa 1 dikali I. Kemudian ini jumpa negatif, berarti dikurang 3. Ini ada 1 ohm. Ini 1 ohm ini artinya hambatan dalam dari baterai. Ini tetap dikalikan dengan I, karena tadi setiap jumpa R harus dikalikan dengan I. 1 dikali I. Jalan lagi, jumpa 2 dikali I berarti ditambah 2I. Ini kenapa ini ditambah? Itu tadi aliran arus searah dengan loopnya. Masuk, jalan terus, jumpa ini kutub negatif, berarti dikurang 12. Ada 1 ohm, 1 dikali I. Jalan terus, jumpa 2 dikali I, 2I. Jumpa 1 dikali I. Jumpa kutub positif, berarti ini ditambah 9. Ini ada 1, berarti 1 dikali I. Jalan lagi, jumpa negatif, kurang 12. Ini ada 1 dikali I. Habis sama dengan 0. Gampang. 1 ditambah 1 ya, I ditambah I. 1 ditambah 1, 2 ditambah 2, 4 ditambah 1, 5 ditambah 2, 7 ditambah 1, 8 ditambah 1, 9 ditambah 1, 10, berarti 10 I. Min 3 min 12 berarti min 15. Min 15 tambah 9 berarti min 6. Min 6 min 12 berarti min 18 sama dengan 0. Maka dari sini kita perolehlah I sama dengan 18 dibagi 10, 1,8 ampere ya. Kita dapat ini bertanda positif, itu artinya arusnya ya, aliran arusnya sudah benar. Udah. Kalau seandainya ini kita dapat negatif, maka arusnya terbalik. Itu dia. Itulah soal nomor 2. Soal nomor 3. Suatu rangkaian disusun seperti gambar berikut sehingga pada rangkaian mengenai arus listrik. Hambatan R1 kemudian diganti dengan hambatan lain 12 ohm. Jadi R1 diganti jadi 12. Maka perbandingan antara arus listrik yang mengalir pada rangkaian sebelum dan sesudah pergantian hambatan adalah. Gampang ini. Oke, jadi kita cari dulu yang keadaan awal sebelum pergantian ya. Buat aja ke sini yang namanya arah arus. Kemudian ini arah loop. Oke, kalau kita jalankan ini jumpa negatif, berarti langsung aja berarti min 12. Jumpa 5 berarti 5I. Kemudian jumpa ini min 6 ya, karena kutub negatif. Ini jumpa 3, jumpa 2 berarti tambah 3I ditambahkan dengan 2I sama dengan 0. Oke, 5 tambah 3 tambah 2 10I. Kemudian min 12 min 6 berarti min 18 ya. Ini kurang 18 sama dengan
Berarti kita peroleh nanti I adalah 18/10 ampere. Kemudian keadaan akhir diganti R1 jadi 12, ya kan? Berarti cuman ini yang diganti jadi berapa ini? Jadi 12. Jadi jalannya tetap. Berarti min 12 ditambah 5I dikurang 6 ditambah 3I ditambah 12I diganti 12 ya, sama dengan 0. 5 tambah 3 8 tambah 12 berarti 20I kurang 18 sama dengan 0. Jadi kita peroleh nanti bahwa I sama dengan 18/20. Lalu kalau kita bandingkan ya, yang sebelum dan sesudah, sebelum 18 banding 18/10 banding 18/20. Ini 18 habis ya kan? Berarti nanti ini nak ke atas jadi 2/1. Gampang sekali ini. Oke, jawabannya adalah C. Sekarang soal nomor 4. Perhatikan gambaran kalisir berikut. Hambatan 3 ohm pada rangkaian kemudian diganti dengan hambatan 5 ohm. Maka perbandingan arus total yang mengalir pada rangkaian sebelum dan sesudah pergantian adalah sama saja, ya kan? Nah, ini kan ada 10 sebenarnya ini jangan mau dikelabui soal, ya kan? Ini kita satukan dulu ini. Ini kan rangkaian paralel ini ya. Rangkaian paralel berarti boleh kita satukan ini jadi hasilnya adalah 5 ohm, ya kan? Nah, kita buatlah di sini arusnya. Ini I, ini loop. Ya kan? Buat aja searah. Oke. Lalu kalau kita jalankan berarti jalan jumpa 4. Kemudian jalan jumpa berapa? 5, ya kan? Berarti ditambah 5I karena tadi 10 dengan 10 sudah kita satukan paralel, hasilnya 5, ya kan? Terus jumpa berarti dikurang 12 karena bertanda min. Ini lagi jumpa 3 berarti 3I sama dengan 0. Oke, berarti nanti 5 ditambah 3 8I dikurang 8 sama dengan 0. Berarti dapatlah I sama dengan 1 ampere. Kemudian diganti 3 jadi 5, ya kan? Diganti 3 jadi 5. Jalannya tetap. Berarti 4 ditambah 5I dikurang 12, kita ganti 3 jadi 5I sama dengan 0. 5 tambah 5 berarti 10I sama dengan 4 kurang 12 min 8 pindah ke sana jadi 8. Maka kita perolehlah I sama dengan 8 dibagi 10 adalah 4/5. Kemudian perbandingan arus total sebelum dan sesudah. Sebelum adalah 1, ya kan? 1 banding sesudah berarti 4/5. Maka hasilnya adalah 5/4. Gampang sekali ini. B. Nomor 5. Perhatikan gambar rangkaian berikut. Arus yang mengalir melalui hambatan 2 ohm sebesar. Hambatan 2 ohm ya, yang ini. Oke, ini ada 2 ruangan atau 2 kamar. Oke, berarti nanti loopnya ada 2. Jadi caranya seperti ini ya, biar lebih enak. Kita mulai aja dari tengah ya. Kita mulai dari tengah. Misalnya kita buat di sini adalah I1. Oke, bolehkah di sini I1? Boleh, di sini I1 boleh ya. Tapi biar lebih enak usahakan aja dari tengah ya. I1 baru nanti pada titik ini dibagi kan? Dibagi kita buatlah di sini adalah namanya I2. Kemudian ke sini adalah I3. Jadi ingat di sepanjang ini yang mengalir adalah I1 di sepanjang ini. Di sepanjang ini yang mengalir I2. Di sepanjang ini yang mengalir I3. Begitu masuk ke tengah itu namanya sudah I1. Kemudian kita buat loop.
Ya, tadi saya bilang usahakan aja biar lebih enak mengerjakannya, arus searah dengan loop. Ini I2, kemudian I1, kita buat aja ini loopnya, ini loopnya. Oke, kita buat lainnya adalah loop 1. Kemudian ini loopnya, kita buat ini loop 2. Oke. Nah, kalau sudah, coba kita lihat. Yang pertama untuk loop 1. Ya. Tadi kan sigma E ditambah I dikali R sama dengan 0. Oke, kita jalankan ya. Kita jalankan. Untuk loop 1, jalan loopnya, jumpa 5. Ingat di sini yang mengalir adalah I2, berarti 5 dikali I2, 5 I2. Ini jumpa positif, berarti ditambah 4. Jumpa 1, berarti 1 dikali I2, I2. Masuk ke tengah, jangan ke sini ya. Jangan ke sini karena di sini sudah ada loop. Masuk dia ke tengah ya. Jumpa min, berarti dikurang 2. Kemudian jumpa 2 lagi, 2 ohm, berarti ditambah 2 I1 sama dengan 0. Nah, di sini I1 itu boleh kita lihat, I1 itu sama dengan I2 ditambah I3, ya kan? Arus masuk sama dengan arus yang keluar. Oke, kita jumlahkan. 5 tambah 1 berarti adalah 6 I2. 4 kurang 2 ditambah 2, ditambah kita ganti I1 nya adalah I2 ditambah I3 sama dengan 0. 2 dikali I2, 2 I2 ditambah 6 I2 jadi 8 I2. Kemudian ditambah 2 dikali I3, 2 I3. Kita pindahkan jadi min 2. Kita bagi 2 jadi 4 I2 ditambah I3 sama dengan min 1. Inilah kita sebut persamaan yang pertama. Oke. Kemudian coba kita lihat loop yang kedua. Loop yang kedua, sigma E ditambah I dikali R sama dengan 0. Oke, kita jalankan loopnya. Ya, ini loop 2. Ini arusnya searah ya. Jalan jumpa 1. 1 dikali I3 berarti I3. Ini jumpa positif, berarti ditambah 4. Kemudian jumpa 5, berarti 5 dikalikan I3. Karena tadi di sepanjang ini adalah I3 di sepanjang ini. Kemudian masuk ke tengah, jumpa negatif, berarti dikurang 2. Ini masih ada 2 ohm, berarti ditambah 2I1 sama dengan 0. I3 tambah 5 I3, 6 I3. 4 dikurang 2 berarti ditambah 2. Lalu kita ganti I1 nya jadi I2 ditambahkan dengan I3 sama dengan 0. Oke, 2 dikali I2 berarti 2 I2. 6 I3, ini 2 I3 berarti 8 I3. Pindah jadi min 2. Oke. Di sini 2 I2, di sini 4 I2. Maka kita kali 2 ini nanti biar jumpa. Dikali 2 ya. Ini kita kali 2 berarti jadi 4 I2 ditambah 16 I3 sama dengan min 4. Inilah persamaan yang kedua. Lalu persamaan 1 dan 2 kita eliminasi, kan? 4 I2 ditambah I3 sama dengan min 1. Kemudian 4 I2 ditambah 16 I3 sama dengan min 4. Oke, ini kita kurangkan. Ini habis. I3 kurang 16 I3 berarti min 15 I3 sama dengan min 1 kurang 4 berarti jadi 3. Kita perolehlah I3 sama dengan
3 dibagi min 15, min 0,2 ampere. Nah, ini kita dapat I3 bertanda min. Itu artinya arusnya terbalik ya. Ini arusnya terbalik, berarti aturannya ke sini dia. Oke, tapi tidak ada masalah ya. Nanti jawabannya dipositifkan semua. Oke, tetapi di dalam perhitungan tanda negatif tetap dimasukkan. Ya. Sudah dapat I3, maka kita cari yang namanya I2. Kepersamaan 1 boleh, kepersamaan 2 boleh. Kepersamaan 1 aja ya. 4I2 ditambah I3. I3 tadi min 0,2, berarti ditambah min 0,2 sama dengan min 1. Berarti 4I2 ini pindah ke sana, maka hasilnya lah min 0,8. Maka kita perolehlah I2 min 0,8 ditambah 4, berarti min 0,8 dibagi 4 ya, min 0,2 ampere. Oke. Nah, sudah dapatlah I1. I1 tadi apa? I2 ditambahkan dengan I3. Min 0,2 ditambah min 0,2, min 0,4 ampere. Saya ulangi, tanda min artinya arusnya terbalik. Ini harusnya kita buat ke atas, berarti seharusnya ke bawah. Berarti jawabannya apa? Ya 0,4 D. Itu dia soal nomor 5. Gampang ya. Oke, soal nomor 6 ya. Dari rangka listrik di berikut ini, besarnya kuat arus yang melewati 10 ohm. Nah, ini 10 ohm. Oke. Sama saja dengan soal nomor 5 tadi, ya sama. Jadi buat aja di sini. Oke, coba kita buat ke bawah dulu ya kan, biar agak beda. Ini ke bawah. Ini misalnya I1. Lalu dibagi ke sini, ini adalah I2. Lalu ke sini adalah I3 ya. Biar agak beda sedikit. Kemudian kita tentukan arah loopnya, ya kan? Usahakan aja searah. Ini loop 1. Yang ini adalah loop yang kedua. Oke. Jadi yang pertama kita lihat dulu loop pertama. Loop 1 langsung aja ya kita jalankan. Ingat ini arusnya dengan loopnya searah. Jadi arusnya bertanda positif. I2 jumpa 24 ya kan, berarti 24 I2. Jalan terus jumpa positif, berarti ditambah 9. Di sini ada R1 sama dengan 1 dikali I2 berarti ditambah I2. Kemudian masuk ke dalam, berarti ditambah 10 I1 sama dengan 0. 24 I2 ditambah I2 berarti 25 I2 ditambah ini dulu 10 I1 itu kan I2 ditambah I3, berarti ini I2 ditambah I3 tambah 9 kita pindahkan jadi min 9. 25 I2 10 I2 jadi 35 I2. Oke. Ditambah 10 I3 sama dengan min 9. Oke, ini persamaan yang pertama. Kemudian kita lihat dulu untuk loop yang kedua. Loop 2. Oke, kita jalankan. Jalan loopnya ini jumpa 9 dikali I3 9 I3. Jalan terus, ini jumpa positif, berarti ditambah 6. Ini R2 sama dengan 1 dikali I3 Oke, masuk ke tengah, ditambah 10 I1 sama dengan 0. 9 I3 ditambah I3 berarti 10 I3 ditambah 10 kita ganti I1 nya I2 ditambah I3 sama dengan pindah jadi min 6. 10 I3 di sini 10 I3, ini 10 I2. Jadi 10 I2 ditambah 20 I3 sama dengan min 6. Inilah persamaan yang kedua.
Oke, yang mana pertama kita selesaikan? Kita selesaikan dulu yang lebih enak. Ini 10i3, ini 20i3, berarti ini kita kalikan dengan 2, ya kan? 2 dikali 35 berarti 70i2 ditambahkan dengan 20i3 sama dengan min 18, ya kan? Ini tetap. Jadi 10i2 ditambah 20i3 sama dengan min 6, baru dikurang. Ini habis. 70 kurang 10, 60i2 sama dengan min 18 kurang 6. Min 18 kurang 6, jadi min 12, ya kan? Berarti kita peroleh nanti I2 sama dengan min 12 dibagi 60, berarti min 0,2 ampere. Oke, sudah dapat I2, sekarang kita cari yang namanya I3, ya kan? Kita cari I3, boleh ke persamaan ini boleh, ke sini boleh, lebih enak ke sini ya. Berarti 10 I2, I2 nya min 0,2 ditambah 20 I3 sama dengan min 6, ya. 10 kali min 0,2 min 2 ditambah 20 I3 sama dengan min 6. Ini pindah, berarti 20 I3 sama dengan min 6 ditambah 2 min 0,4. Kita peroleh I3 sama dengan min 0,4 dibagi 20 min 0,2 ampere, ya. Jadi sudah bisa kita dapat yang namanya I1, ya kan? I1 sama dengan I2 ditambahkan dengan I3. Min 0,2 ditambah min 0,2 min 0,4 ampere, ya kan? Nah, jadi tanda min tadi arusnya terbalik, ya kan? Arusnya terbalik. Yang ditanyakan arus pada 10 ohm. Pada 10 ohm kan I1. Dapatnya adalah min 0,4. Kita dapat bertanda min. Artinya terbalik. Tadi kita buat arusnya dari B ke A. Ini tanda panahnya. Dari B ke A. Berarti seharusnya dari A ke B. Berarti jawabannya adalah 0,4 dari A menuju B. Nah, ini dia. Jawabannya adalah dodol. Oke, itulah soal nomor 6. Soal nomor 7. Perhatikan gambar berikut. 3 buah rangkaian masing-masing dengan hambatan R1 4. Jadi ini 4. R2 6. Ini 6. R3 2. Ini 2. Serta 2 buah sumber tegangan. Ini di sini ada 2 buah ya. 2 buah sumber tegangan masing-masing S1 2 volt. Ini 2 volt. Kemudian E2 14 volt. Ini 14 volt. Tersusun seperti gambar. Apabila tahanan dalam diabaikan, artinya hambatan dalam diabaikan ya. Besar potensial antara titik E dan D adalah sekitar, ya kan? Antara titik E dan D. Oke. Jadi yang pertama tetap seperti prinsipnya. Buat dulu arah arusnya, ya kan? Kita buat aja ke sini, misalnya, ya kan? Boleh ke sana, boleh, ya kan? Suka-suka. Jadi ini misalnya adalah I1, baru kita buat ke sini adalah yang namanya I2, lalu ke sini adalah I3. Oke. Lalu buat loopnya. Nah, ini loop. Kan, ini kita sebut loop 2. Yang ini adalah loop 1. Jadi, coba kita lihat loop pertama. Loop 1. Jalankan ya. Ini loop 1. Kita berangkat dari sini. Jalan, jumpa 4. Ya kan? Di sini yang mengalir adalah I2. Di sini adalah I3, 4. 4 dikali 2
berarti 4I2. Jalan ini jumpa positif, nilainya 2, berarti ditambah 2. Masuk ke tengah, jumpa 6, ya kan? Ingat di sini yang mengalir sudah I1, berarti ditambah 6I1. Habis ya? Oh, belum habis. Masih ada di sini. Jumpa positif, nilainya berapa? 14, berarti ditambah 14 sama dengan 0. Oke. 4 tambah 2 tambah 6I1 I2 ya. I1 tambah 6I1 kemudian ditambah 14 sama dengan 0. Oke. Selesaikan dengan jantan. Berarti 4I2 2 ditambah 14 berarti 16. Ditambah 6, kita ganti I1 jadi I1, keluar I2 dan I3, berarti I2 ditambah I3 sama dengan 0. Sama saja pengerjaannya ya. Jadi nggak usah terlalu banyak kali dipikiri. 4I2 6I2 jadi 10I2 ditambah 6I3 pindah jadi min 16. Inilah persamaan 1. Sekarang kita lihat loop yang kedua. Loop 2. Oke, yang ini kan? Jalankan. Jumpa 2. Ya kan? Di sini yang mengalir adalah I3. 2 dikali I3 berarti 2I3. Masuk. Nah, jumpa 6. Berarti ditambah 6I1. Ini lagi tambah 14 sama dengan 0. Oke. Kemudian 2I3 ditambah 6 dikali, kita ganti I2 ditambah I3 sama dengan 0. Jadi 6I2 yang ini 2I3 6I3 jadi 8I3 sama dengan, ini bukan 0 ya, ini berapa? Min 14 sama dengan min 14. Oke. Ini persamaan 1, ini adalah persamaan yang kedua. Lalu kita apakan? Kita sususikan atau eliminasi, ya kan? Eliminasi aja biar lebih enak. Nah, jadi kita eliminasi, kita samakan dulu. Ini 6, ini 8, ini kali 4 aja ya. Jadi 40I2 ditambah 4 kali 6 24I3 sama dengan 4 kali min 16 min 64. Kemudian ini biar sama 24 dikali 3 berarti 18I2 ditambah 24I3 sama dengan min 14 dikali 3 min 42. Lalu kita kurangi. Ini minta maaf, 40 kurang 18 jujur 22I2 sama dengan min 64 kemudian min 42. Min 64 kurang 42 min berapa? 22. Dapatlah I2 sama dengan min 1 ampere ya. Kalau sudah dapat I2 berarti boleh kita cari I3 ya kan, ke sini boleh. Oke, berarti 10 I2 berarti 10 dikali min 1 ditambah 6 I3 sama dengan min 16. Ini min 10 pindah ke sini jadi min 6 ya kan. Min 6 dibagi 6 maka kita dapat juga nanti I3 berapa? Min 1 ampere. Oke. Nah, kemudian kita cari yang namanya I1. Berarti I2 ditambah I3 min 1 ditambah min 1 min 2
ampere. Nah, kembali ke pertanyaan. Yang ditanya adalah titik E dan D, beda potensial antara titik E dan D. VED. Gini. VED, ED. Ada ini berapa jalur ini ya? Jalur pertama. Ini jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga, ya kan, ada 3 jalur. Jalur pertama, jalur kedua, jalur ketiga. Yang lebih enak adalah jalur inilah, ya kan, langsung aja ini jalur ini. Jadi nggak usah dikerjakan, sebenarnya udah dapat tadi ini, tapi biar lebih paham, ya kan. Coba kita ambil jalur ini, jalur yang ini ya, coba lihat ini tanda kursor saya, jalur ini. Jadi rumusnya adalah sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Oke, jalankan, ya kan? Jalankan, ini jumpa positif, ya kan? Berarti 2. Oke, jalan terus, nggak ada lagi jumpanya kan? Ya sudah, berarti 2 volt. Nah, macam tak soal. Jadi untuk apa lagi ini? Ya biar ngerti, ya kan? Jadi kalau kamu ambil pun nanti jalur lain, oke, kita ambil jalur ini ya. Coba kita ambil jalur ini nih, ya kan? Jalan jumpa R1, ya kan? Nah, tapi ingat, tadi kalau kita jalankan seperti ini, sementara arusnya tadi kita buat awalnya seperti ini, berarti dia melawan arus I2 ini kan? Melawan arus I2, maka nanti di sini jadi min I2 dikalikan dengan R1. Kenapa jadi min? Tadi kan I2-nya ke sini kita buat awalnya. Sudah. Nah, sekarang kita buat jalurnya seperti ini. Berarti dia melawan. Berarti bertanda min. Kemudian sampai ke sini, ya kan? Kalau ini kan searah ini. Ini I3. Oke, kita buat tadi jalurnya seperti ini. Jadi searah, tidak ada persoalan. Berarti ditambah I3 dikalikan dengan R3. Min I2, min 1. R1 nya tadi 4, ya kan? Berarti min jadi ini kan min dikali min 1 dikali 4. Kemudian I3 min 1. R3 nya tadi berapa? 2, ya kan? Maka kita peroleh di sini adalah ini positif, 4 dikurang 2 ya 2 volt. Ya kan? Pasti sama. Kalau tidak sama berarti salah. Itu udah pasti salah kalau tidak sama. Oke. Coba kita ambil jalur lain ini. Kita ambil dulu jalur yang lebih bahaya, jalur tengah. Oke. VED. Ini jalur tengah ini. Ya kan? Nah, oke. Nah, sebenarnya banyak jalurnya. Ini boleh jalurnya, ini boleh jalurnya biar lebih panjang, boleh, ya kan? Ada 4 jalur rupanya. Ini kita ambil. Oke, berarti kalau seperti ini kita ambil jalurnya, ini melawan kan? Berarti min I2 R1, ya kan? Karena tadi kita lawan arus ini. Oke, masuk ke sini. Ini tanda apa ini? Tanda negatif. Berarti dikurang E2. Oke. Kemudian masuk, ya kan? Ini arus di sini tadi ke sini kan? Ke kiri. Lalu kita ambil jalurnya ini ke kanan. Berarti min I1 dikali R berapa itu? R2. Ini ya. Min I2 R1 min E2 min E1 I1 R2 habis. Oke, kita masukkan. Min I2 min 1 kali min positif 1 dikali 4 ya 4, ya kan? Oke, dikurang E2 nya tadi berapa? 14. Oke, I1 nya tadi min 2, ya kan? Min 2 jadi plus, berarti 2 dikali 6 berarti jadi tambah 12. Oke, coba dihitung ini. 4, ya kan? Ditambah 12, 16. 16 kurang 14, 2 volt. Jadi sama ya.
2 volt sama, harus sama. Itu dia. Oke, itulah soal nomor 7. Nomor 8. Perhatikan rangkaian berikut. Besar tegangan listrik antara titik D dan F. Antara titik D, F, ya kan? DF, boleh ini, boleh yang ini, boleh ini jalurnya, ya kan? Atau boleh ini jalurnya. Oke, sama saja. Tetap kita cari I1 dan I2. Nah, di sini sudah dikasih tahu, ya kan? Sudah dikasih tahu yang namanya arusnya. Oke. Dari sini boleh kita lewat, ya. Kita lihat ya bahwa I sama dengan I1 ditambahkan dengan I2, ya kan? I1, I2. Oke. Kemudian kita buat dulu loopnya, ya. Misalnya inilah kita ambil loop yang pertama, ya. Ini loop pertama. Kemudian untuk loop yang kedua, yang ini ya, ini kita ambil loop yang kedua. Oke. Nah, coba kita lihat loop pertama, loop 1. Oke, yang ini ya. Jalankan loopnya. Ini harusnya dengan ini searah ya. Berarti jumpa 2I. Jalan kurang 6. Jalan lagi. Ini adalah 2I1. Berarti ditambah 2I1 sama dengan 0. Kita ganti I-nya jadi I1 tambah I2. 2 dikali I1 ditambahkan dengan I2 dikurang 6 ditambah 2I1 sama dengan 0. 2I1 jadi 4I1. Oke. Kemudian ditambah 2I2 sama dengan 6. Atau kalau kita kecilkan sama-sama dibagi 2, berarti 2I1 ditambah I2 sama dengan 3 persamaan 1. Sekarang coba kita lihat loop yang kedua. Loop 2. Oke, loop 2 ya kan? Oke, kita berangkat dari sini. Oke. Dari sini pun boleh, ya kan? Berarti berangkat dari sini jumpa min 9. Ini kan tanda min. Oke. Kemudian jumpa 3 ditambah 3I2. Oke, masuk ke sini. Nah, di sini dia. Arusnya dia tadi ke kiri ini I1, sementara loopnya kita ambil dari sini ke kanan. Berarti berlawanan ya, arus dengan loopnya berlawanan, berarti jadi tanda kurang 2I1. Lanjut terus, ini kutub positif ditambah 6, habis ya, sama dengan 0. Berarti min 9 ditambah 6 berarti min 3 ditambah 3I2 dikurang 2 dikali 2I1 aja langsung ya, 2I1 sama dengan 0. Oke. Nah, jadi kita perbaiki posisinya min 2I1 kemudian ditambah 3I2 sama dengan ini pindah jadi 3. Ini persamaan yang kedua. Oke, kita eliminasi. Maka kita peroleh 2I1 ditambah I2 sama dengan 3. Yang ini min 2I1 ditambah 3I2 sama dengan 3. Diapai? Ditambah biar habis ini kan. I2 ditambah 3I2 4I2 sama dengan 6. Kita dapatlah I2 sama dengan 1,5 ampere. Setelah dapat I2, oke, sudah dapat, ya kan? Kita cari namanya VDF, ya kan? Boleh ini langsung aja nih. Sudah dapat I2 kok. Di sini kan I2. Oke. Kalau mau dicari nanti berapa I1-nya, kemudian berapa I-nya boleh. Ya. Ini langsung aja sudah dapat VDF. Jadi sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Oke, VDF ini kita ambil jalurnya, ya kan? Ini nggak boleh, belum boleh kita ambil jalurnya ini ya, karena dia di sini I, sementara yang kita dapat masih I2. Kita ambil aja ini.
Berarti ini berapa ini? Kalau kita ambil ini, arusnya dari ke sini ini melawan ya. Jadi min I2 dikalikan dengan 3 ditambah 9. Ini kan kutub positif ya. Ini kan kita ambil jalurnya ini. Oke. Min I2 min 1,5 dikali 3 min 4,5 ditambah 9 ya 4,5 volt. Oke, gampang kok. Jawabannya adalah D. Nomor 9. Perhatikan rangkaian berikut. Muatan yang tersimpan dalam kapasitor C. Ini ada kapasitor ya. 0,5 mikrofarad. Oke, yang ditanya Q. Nah, jadi kita buat dulu titiknya di sini. Ini titik A. Kemudian ini titik B, titik C, titik D, E, F. Kemudian perlu diingat bahwa kapasitor tidak bisa dilalui arus searah atau DC. Jadi di sepanjang AD atau DA itu tidak ada arus. Kenapa? Di sini ada kapasitor. Jadi arusnya ditolak. Oke. Itu artinya ini jadi berapa loop? Satu loop aja ini ya, satu loop. Karena di sini tidak ada arus. Bukan berarti tidak ada potensial di kapasitor, ya kan? Jadi ini jadi satu loop, inilah loopnya. Oke. Nah, inilah kita buat ke sini arusnya biar lebih enak searah ya. Maka kita buat nanti sigma dari E ditambah I dikali R sama dengan 0 ya. Saya ulangi dulu, ini tidak boleh jadi dua loop karena ini tidak ada pengaruh arus di sini sepanjang AD. Oke, kita jalankan. Kita mulai dari sini. Berarti ini 12 kan kutub positif. 1 dikali I. Jalan terus jumpa 2, berarti 2I. Terus jumpa 2 lagi, 2I. Jalan kurang 8 tambah ini kan ada 1 dikali I. Jalan terus tambah 2I. Oke, jalan lagi tambah 2I sama dengan 0. Oke, I tambah 2I 3I 5I 6I 8I 10I berarti 10I. Oke, 12 kurang 8 ditambah 4 sama dengan 0. Maka kita dapatlah I nya sama dengan min 0,4 ampere. Oke. Kemudian langkah berikutnya kita cari dulu VAD. VAD boleh jalur ini ya kan? Jalur ini atau jalur ini. Jalur ini belum boleh karena di kapasitor belum diketahui, ya kan? Oke, VAD jalur ini kita ambil. Jadi sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Oke, ini kita ambil ya. Boleh ke jalur bawah? Boleh, tidak ada persoalan ya. Jawabannya pasti sama. Berarti kalau kita ambil ini 2I tambah 12. Ini ada 1, berarti 1 dikali I. Sampai di sini tambah 2I. Oke. Maka kita peroleh 2 tambah 1 tambah 2 berarti 5I ditambah 12 sama dengan 5 dikali ini berapa tadi? Min 0,4 ya, min 0,4. Oke, ditambahkan dengan 12. Maka 5 dikali min 0,4 berarti min 2. Min 2 ditambah 12 berarti 10 volt. Setelah itu barulah kita cari
potensial di kapasitor, kan? Potensial di kapasitor sama juga VAD, ya kan? Sigma apa? Sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Nah, baru kita ambil yang di tengah karena sudah kita peroleh tadi VAD dari langkah atas. VAD tadi kita peroleh 10 sama dengan ini ada kapasitor, ya kan? Ada kapasitor berarti kita buat nanti apa? Potensial kapasitor. Ini mau kita cari dulu. Kemudian jalan terus ditambah 2. Ini kan kutub positif ini. Ya. Kemudian apakah ikut yang namanya 1 ohm dan 3 ohm? Tidak ikut. Kenapa? Tadi saya bilang di sepanjang AD tidak ada arus, ya kan? Arusnya 0. 0 dikali 1 ya 0, 0 dikali 3 0 juga. Berarti ditambah 2. Nah, kita perolehlah VC sama dengan adalah 8 volt. Jadi potensial di kapasitor ini adalah 8 volt. Maka yang ditanya tadi adalah muatan yang tersimpan Q. Q itu rumusnya boleh kita buat C dikali V. Tentunya V kapasitor. Berapa di sini C-nya? 0,5 mikrofarad kali VC-nya 8, berarti hasilnya adalah 4 mikrocoulomb. Soalnya cecek rupanya. Jawabannya adalah C. Soal nomor 11. Sebuah elemen yang hambatan dalamnya R dirangkai dengan sebuah resistor variabel R. Grafik hubungan antara beda potensial A dan B VAB terhadap kuat arus dirangkai seperti gambar berikut. Besar gegel E dan hambatan dalam baterai R sebesar. Oke, yang ditanya adalah nilai E dan R. Ini ada grafiknya, ya kan? Gampang juga ini. Oke, coba lihat seperti ini. VAB tetap rumusnya adalah sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Nah, yang pertama kita ambil VAB-nya adalah 4. Dari grafik 4 sama dengan jalan A ke B, ya kan? A ke B. Berarti ini jalan jumpa E. Terus ini ada R. Kita ke sini kan? Sementara arus ke sini melawan kan? Berarti jadi bertanda negatif. I dikalikan dengan R. Berarti 4 sama dengan E dikurang berapa arus saat 4? 1. 1 dikali R ya R. Oke, ini persamaan 1. Kemudian yang kedua kita ambil PAB-nya 2. 2 sama dengan berarti E dikurang I-nya berapa? 5. Berarti 5R. Oke, ini persamaan 2. Oke, kita eliminasi. 4 sama dengan E dikurang R. 2 sama dengan E dikurang 5R. Kurangkan 2 habis min R kurang 4R, jadi kurang 5R, jadi 4R. Dapatlah R nya berapa? Setengah, ya kan? Atau 0,5 ohm. Dapat R nya ya dapat E nya dong, ya kan? Berarti kita masukkan aja 2 sama dengan E dikurang 5 kali setengah ya 2,5. Dapatlah E nya sama dengan 4,5 volt, ya. Gampang ya. Oke, jawabannya adalah 4,5 dan 0,5. Soal nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Besar muatan yang tersimpan di dalam kapasitor adalah, ini ada 3 ruang ini kan, 1, 2, 3 kamar. Tapi ini adalah soal paling gampang, ya, gampang sekali. Begini. Tadi kan untuk mencari muatan itu kan Q sama dengan C dikalikan dengan VC, potensial kapasitor. Nah, coba lihat dulu VDE, ya kan? VDE boleh jalur ini, ya kan? Jalur ini ya, jalur ini. Boleh jalur ini. Sudah? Boleh jalur ini. Tapi kalau jalur bawah ini belum bisa kita kerjakan karena VC-nya belum diketahui. Ini mau kita cari dulu VC-nya. Ya.
Jadi yang paling enak itu adalah jalur daripada yang ini. Kalau kita ambil jalur ini, I3 belum kita cari. Yang paling gampang ya jalur inilah, DE. Berarti VDE sama dengan sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Oke. Toreng, jumpa 12. Positif kah? Habis, cuman itu aja, berarti 12 volt. Sekarang kita cari VDE jalur bawah. Jalan ini, ya kan? Ingat arus di sini tidak ada karena di sini ada kapasitor. Ya. Jalan berarti 10. Kemudian jalan lagi, jumpa kapasitor berarti ditambah V kapasitor ya. Ini tadi 12, 10 ditambah PC. Berarti PC sama dengan 2. Sudah dapat Q-nya. C dikali VC berarti 5 mikrofarad. Berarti 5 kali 10 pangkat minus 6 dikali 2. Ini 10 kan? 10 kali 10 pangkat minus 6. 10 pangkat minus 5 kolom. Gampang sekali nih. Jawabannya adalah A. Soal nomor 13. Perhatikan gambar berikut. Ini gambarnya ya. 3 buah hambatan masing-masing, R1 sama dengan 3 ohm, R2 sama dengan 4 ohm, R3 sama dengan 5 ohm. Disusun seperti pada gambar di atas. Tegangan di titik 1 adalah 24 ya. Jadi V1 sama dengan 24 volt. Kemudian tegangan di titik 2, V2-nya sama dengan 10 volt. Arus listrik yang mengalir pada R1 dan R2 adalah sama besar. Jadi I1 sama dengan I2 sama dengan 2 ampere. Tegangan pada titik 3 adalah yang ditanya berapa V3. Oke, nah ini soal simak UI ya. Jadi katanya di sini V1 24, V2 10, I1 I2 sama dengan 2 ampere. Coba kita lihat ini I1, I2, I3. Dari situ kita lihat bahwa I1 sama dengan I2 ditambah I3. Maka kita peroleh I3 sama dengan I1 dikurangkan dengan I2. 2 dikurang 2, 0. Oke. Kemudian selanjutnya kita cari dulu potensial antara titik 1, 0, ya kan? Jadi potensial 1 ke 0. Rumusnya adalah sigma E ditambah I dikalikan dengan R. V1 0 itu artinya V1 dikurang V0 di titik 0 ya. Jadi 1 0 yang ada hanya R1, berarti I1 dikalikan dengan R1. V1 nya 24, ini V0, I1 nya tadi 2 dikali R1 3, ya kan? Berarti hasilnya adalah 2 dikali 3, hasilnya adalah V0 sama dengan 18 volt. Gitu dia. Baru sekarang kita cari dari 0 ke 3. Berarti V0 3 sama dengan sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Berarti ini adalah V0 kurang V3 sama dengan ini ya. Berarti I3 dikali R3, I3 dikalikan dengan R3, ini 18, ini V3, I3 nya tadi 0, 0 dikali R3 ya 0, maka kita perolehlah V3 sama dengan 18 volt ya. Inilah soal simak UI, gampang kok. Jawabannya adalah D. Soal nomor 12. Perhatikan gambar rangkaian berikut. 2 buah sumber tegangan, 2 buah hambatan identik, dan sebuah ampere ideal dirangkai seperti ditunjukkan gambar A. Ini gambar A. Nilai sumber tegangan E1 dapat diubah-ubah sedangkan nilai sumber tegangan E2 tetap. Grafik arus yang terbaca pada ampere terhadap E1 ditunjukkan oleh gambar B. Ini gambar B. Ketika E1 diatur sama dengan 2E2, beda potensial antara titik B dan E adalah. Ini gampang sekali nih. Ya. Nah, coba kita lihat VBE. Oke. VBE
dari jalur ini ya, dari jalur ini boleh kita lihat bahwa VBE adalah E2 dikurangkan dengan E1. Kemudian jalur dari sini VBE itu adalah sama dengan I dikalikan dengan R ya, I total dikalikan dengan R. Oke. Jadi kalau kita gabung ini bahwa E2 dikurang E1 sama dengan I total dikalikan dengan R total. Ya. Ini I total, yang ini R total, ini juga I total, ini R total. Kemudian coba kita lihat pada saat E1 0,5 ya harusnya 0. Pada saat E1 0,5 harusnya 0. Buat aja. Berarti E2 dikurang 0,5 harusnya 0. Ini 0. Maka E2 sama dengan 0,5 volt. Yang ditanya, berapakah VBE saat yang namanya yang ini ya kan? E1 diatur sama dengan 2E2. E1 sama dengan 2E2. Tadi kalau VBE itu sama dengan E2 dikurangkan dengan E1. E2 nya tadi 0,5. E1 nya 2E2. 2 kali 0,5 E1. Berarti hasilnya adalah min 0,5 volt. Ini jawabannya. Ya kan? Gampang. Jawabannya adalah B. Soal terakhir, soal nomor 14. Gambar di bawah adalah rangkaian yang merupakan bagian dari rangkaian yang lebih besar. Ya. Jadi ini rangkaian yang bagian kecil ya dari rangkaian yang lebih besar. Pada keadaan jenuh, besar muatan listrik yang disimpan oleh kapasitor adalah. Jadi yang ditanya muatan. Muatan itu kan rumusnya C dikalikan dengan V. C-nya sudah ada 50 mikrofarad ya. Jadi yang kita cari adalah potensialnya. Kemudian kalau kita lihat grafiknya, ini kan 2 ampere. Ini 1 ampere, masuk 2 ampere, ini 1 ampere, maka di sini adalah 3 ampere. Kemudian coba lihat di sini. Oke. Dari sini 1 ampere keluar 2 ampere, maka di sini 1 ampere. Itu dia, ya. Lalu kalau kita buat loopnya, ini kita buat loopnya, ini loop. Oke. Jadi katakanlah di sini titik A, ini titik B. Jadi kita cari dulu yang namanya VAB. VAB adalah sigma E ditambah I dikalikan dengan R. Oke, jadi kalau kita cari maka VAB sama dengan, kita jalankan ya, ini jumpa 6 dikali I1. Kemudian masuk ke sini, berarti masih ada ini ya, 2 dikali I1. Ini 6I1, ini 2I1, masuk ke sini adalah tambah 6I2. Oke? Nah, jadi ini kan 8I1 ditambahkan dengan 6I2. I1 nya tadi 3, 8 kali 3 24, ya kan? Kemudian I2 nya adalah 1, 6 dikali 1 adalah 6, 24 ditambah 6 berarti 30 volt. Maka ini AB itu adalah dalam kapasitor, ya kan? Berarti boleh kita buat bahwa C dikalikan dengan VAB. Maka C-nya adalah 50 mikrofarad, kita tukar 50 kali 10 pangkat minus 6. Kemudian VAB-nya 30 volt. Maka hasilnya adalah ini 1500 dikali 10 pangkat minus 6. Kita potong 3 jadi 1,5 kali 10 pangkat minus 3 kolom ya, atau 1,5 milikolom. Gampang ya. Nah, inilah soal-soal tentang hukum Kirchhoff ya, dan begitu juga dengan materinya. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Sekian dari saya, dari Tio MF. Tetap semangat.